bersama Mu'alimah Thaibah. Ya, seperti biasanya Mu'alimah sapa dulu ya. Sabahul khair. Kaifalukum? How are you today? Seperti biasanya, coba anak-anak Mu'alimah perhatikan lingkungan belajarnya. Sudah bersih atau belum? Kalau belum, yuk kita bersihkan dulu sambil membantu orang tua membersihkan rumah. Kalau sudah bersih, siapkan alat-alat tulisnya seperti buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Kalau sudah siap, kita baca doa dulu ya. Tadahkan tangannya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Sudah baca doa? Seperti biasanya kita masuk di pembelajaran kita, yaitu surah An-Naba. Kemarin kita sudah belajar surah An-Naba ayat 1 sampai 13. Sekarang kita masuki yang ke-14. Sebelum masuk 14, kita murojaah atau ulang kembali ya 1 sampai 13-nya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Itu adalah surah An-Naba 1:13. Sekarang kita hafal surah An-Naba yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kita ulang sekali lagi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kita ulang sekali lagi ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Itu adalah surah An-Naba ke-14. Mu'alimah harapkan anak-anak Mu'alimah sudah hafal surah An-Naba 1 sampai 13 dan anak-anak Mu'alimah bisa menghafal surah An-Naba yang ke-14. Sekarang kita masuki materi kita tentang tanda baca. Kemarin kita sudah belajar beberapa tanda baca seperti fathah, kasroh, dhammah, sukun, fathah tain. Kemarin kita sudah belajar tentang fathah tain. Fathah tain kemarin dibaca apa anak-anak Mu'alimah? Diakhiri dengan an, seperti an, ban, tan. Sekarang kita masuki dengan kasroh tain. Kasroh tain adalah 2 garis tanda kasroh atau 2 garis baris bawah. Baca in. Kalau kemarin fathah tain dibacaan, maka
dibaca in. Ingat ya, tanda kasroh adalah 2 garis baris bawah seperti ini ya. Nah, sekarang Bu Alimah kasih contoh gimana cara baca huruf hijaiyah yang sudah diberi tanda kasroh tain. Sekarang Bu Alimah kasih contoh ya. Ini adalah huruf alif diberi tanda kasroh tain. Nah, maka dibaca in. Selanjutnya Ibu Halimah kasih contoh lagi ya. Huruf ba. Kalau diberi tanda kasroh tain, maka dibaca bin. Nah, satu lagi ya, Bu Halimah kasih contoh. Huruf ta. Jika diberi tanda kasroh tain, maka dibaca tit. Nah, sekarang kita akan belajar adab Islami tentang seperti sebelumnya, masih sambungan yang sebelumnya, anjuran dan larangan kepada ibu bapak. Nah, dengarkan penjelasan mualimah ya. Kita masuki materi kita tentang perintah dan larangan kepada ibu bapak atau orang tua. Kemarin kita sudah belajar tentang berbuat baik pada ibu bapak dan larangan durhaka kepada ibu bapak. Sekarang kita masuki materi kita, yaitu larangan berlaku buruk pada ibu bapak. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperilaku buruk kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Orang yang berlaku buruk atau durhaka tidak akan selamat hidupnya. Allah tidak akan memberkahi kehidupannya, dan di akhirat kelak dia akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam. Ayo anak-anak mualimah, siapa yang mau dimasukkan ke neraka jahanam? Nah, tidak ada kan? Kalau tidak mau, anak-anak mualimah harus berperilaku baik kepada orang tuanya. Untuk cerita durhaka kepada orang tua, ada cerita tentang maling kundang. Nah, coba anak-anak mualimah minta kepada orang tuanya untuk menceritakan tentang maling kundang. Selain maling kundang, ada juga cerita tentang anak durhaka, yaitu tentang Alqamah. Alqamah adalah pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat rajin beribadah seperti sholat, puasa, bersedekah, dan lain-lainnya. Tetapi dia berperilaku buruk kepada ibunya. Dia lebih mementingkan istrinya sehingga mengabaikan ibunya. Oleh karena itu, ibunya sakit hati. Karena Alqamah menyakiti hati ibunya, Alqamah di akhir hidupnya atau ketika dia mau meninggal, dia tidak bisa meninggal dengan baik. Dia sangat susah meninggalnya dan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum ibunya memberi maaf kepada Alqamah. Oleh karena itu, anak-anak mualimah, ingat ya, harus berbuat baik atau berperilaku baik kepada orang tuanya. Tidak boleh berbicara yang kasar-kasar. Nah, kita masuk ya materi kita, yaitu perkataan mulia kepada orang tua. Allah menyuruh kita untuk berbicara dengan baik atau dengan perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Kita harus menyampaikan ucapan atau perkataan kita dengan kasih sayang dan kelembutan.
Kita tidak boleh berbicara yang kotor-kotor, yang kasar-kasar dan lain-lainnya. Kita tidak boleh dongkol kepada orang tua kita. Nah, ketika kita berbicara, suara kita tidak boleh lebih besar atau lebih tinggi dari orang tua kita. Harus berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Nah, anak-anak mualimah harus berkata baik ya, harus berkata yang sopan kepada orang tua, tidak boleh meninggikan suara, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, dan tidak boleh dongkol ya sama orang tuanya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mualimah harapkan anak-anak mualimah bisa menghafal surah An-Naba 1 sampai 14 dan memahami tanda baca kasrotain. Anak-anak mualimah bisa berbicara dengan perkataan yang mulia kepada orang tua dan tidak boleh berperilaku buruk kepada orang tua. Nah, sekarang mualimah tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Kita baca doa sama-sama ya. Adakah tangannya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.